Beberapa TPS 3R yang ada di Bali. Nah, rata-rata penyebabnya sih memang pertama pengadaan alat dan mesinnya. Nah, kemudian alur prosesnya. Alur prosesnya itu artinya gini, di sampah di Bali kan sama semua, ada lebih banyak organiknya. Jadi sebenarnya kalau sampahnya, jenis sampahnya sama, otomatis penanganan juga sama. Yang membedakan adalah volume sampahnya. Misalnya berapa misalkan jumlah kakaknya, berapa ada hotel restoran, berapa ada tempat wisata atau UMKM. Itu yang membedakan jumlah volume sampahnya. Yang jelas kalau SOP alur proses harusnya sama. Nah, samping itu ketika pengadaan alat itu yang tidak sama, itu pun hasilnya pun tidak sama jadinya. Misalkan pengadaan alatnya besar, sedangkan volume sampahnya kecil. Nah, mubazir dia alatnya. Begitu juga sebaliknya. Misalkan alat-alatnya kecil sedangkan volume sampahnya besar. Itu yang menyebabkan overload. Jadi itu yang menjadikan permasalahan yang di Bali. Nah, jadi ketika TPS 3 sekarang TPA Subung ditutup, nah sekarang ini yang kita harus gerakkan. Ini yang harus kita optimalkan TPS 3R. Bukan berarti TPS 3R itu mangkrak, bukan. Misalnya artinya apa? Belum sesuai dengan alur proses yang ada, sesuai dengan 3R-nya. Karena kebanyakan TPS 3R itu hanya sebatas nama saja. TPS 3R, tapi 3R-nya tidak berjalan. Apa itu 3R-nya itu? Nah, seharusnya TPS 3R yang harus ada di sanalah yang 3R-nya prosesnya itu reduce, reuse, dan recycle. Nah, jadi kita dari Yayasan Budaya Bali Punggul-Ijo pingin misalnya, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Kita bareng-bareng kita optimalkan TPS 3R, apa yang kurang di sana kita tambahkan, apa yang misalkan atau lebih atau bagaimana kita optimalkan lagi, kita evaluasi lagi. Artinya penutupan TPA Suweng artinya langkah yang tepat, kan gitu, langkah yang tepat. Kita gini kan yang TPS 3R kita maksimalkan, kita optimalkan. Otomatis nih saya yakin sekali, kita dari Yayasan Budaya Bali Punggul-Ijo yakin sekali gerakan Bali Bersih Sampah yang digagas oleh Bapak Gubernur sebagai ibaratnya dengan SE nomor 9 2019 gerakan Bali Sampah itu pasti Bali itu bersih. Nah, itu harapan kita. Pasti itu saya kalau semua TPS 3R tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan alur prosesnya itu. Umumnya kendala mereka kan pendanaan. Nah, benar. Sebaiknya inisiatifnya seperti apa? Sesuai dengan Pergub yang ada nomor 47 2019 itu sudah sangat jelas bahwa tentang pengadaan alat dan mesin dananya itu bisa diperoleh dari sinergi antara LPD, BUMDes dan dana desa. Artinya memang tidak melulu tentang misalkan dana harus ke pusat atau provinsi, bukan. Di desanya itu kita ginikan dulu antara sinergi BUMDes, LPD, kan itu kita hidupkan. Bila perlu TPS 3R itu menjadi unit usaha atau bisnis dari BUMDes gitu. Jadi dari BUMDesnya itu pengelolaan sampahnya itu dikelola, iuran sampahnya atau bagaimana dikelola segala macam. Kemudian hasilnya itu nanti kan berupa pupuk organik. Nah, pupuk organik itu mungkin dijual nanti di petani-petani yang ada di desa itu, atau diberikan gratis atau disubsidi oleh pemerintah desanya gitu. Nah, kemudian misalkan ada barang kerajinan yang dibuat dari abu pembakaran misalkan bisa dijual juga di sana. Artinya apa? Kita memberikan lapangan pekerjaan jadinya untuk warga setempat tentang pembuatannya, mungkin buat bokor atau buat snapi kerajinan tangan yang kita mungkin jual lagi kemana, keluar atau keluar negeri bahkan. Nah, itu harapan kita. Makanya yang di sini di mini TPS 3R yang ada di kampus, yang contoh ini hanya sebagai sampel barang